Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, karena semua dalam keadaan baik-baik saja. Jadi Ibu berharap nikmat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita hari ini harus selalu kita syukuri dan jaga baik-baik. Apakah semua siswa sudah hadir? Sudah. Lengkap, Jin? Lengkap. Ada baiknya ya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang berani memimpin doanya? Yang silakan Nisa. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Sudah. Tetap semangat? Sudah. Jadi harus tetap semangat ya untuk menjemput masa depan yang lebih baik, masa depan yang lebih cerah. Jadi materi kita untuk hari ini masih dalam bab yang sama, materi bilangan bulat ya. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Kira-kira setelah mendengar judul materi pada pagi hari ini akan muncul pertanyaan ya, akan muncul pertanyaan dalam benak kalian. Kira-kira siapa yang bisa memberikan sebuah pertanyaan? Ragu. Ya, silakan Aida. Kenapa kita harus belajar materi ini? Ya, ada yang bisa menjawab pertanyaan dari temannya? Saya Bu. Ya, silakan Sulastri. Karena materi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Ya, karena materi yang kita pelajari hari ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bisa dibilang hampir di setiap waktu. Ilmu matematika itu selalu ada penerapan konsepnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang bisa memberikan contoh penerapan perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan Isa. Menghitung harga beras 5 kg jika diketahui harga 1 kg beras. Ya, misalnya ada beras 5 kilo. Kita tahu harga per kilonya 10.000. Jadi harga beras 5 kilonya adalah 5 kali 10.000. Berapa itu? Ya, 50.000. Ada yang bisa memberikan contoh yang lain? Ya, silakan Putri. Ya, betul ya. Jadi bisa juga kita menghitung berapa tabungan kita dalam 1 bulan kalau kita rata-ratakan menabung per hari misalnya 3.000. Ya. Jadi sangat banyak ini contoh penyerapan, perkalian dan pembagian dalam kehidupan sehari-hari. Ibu mau tanya, di SD sudah pernah belajar tentang perkalian dan pembagian ya? Ada yang bisa menjawab pertanyaan Ibu, 5 kali 2 berapa? 10. 4 kali 7? 8. Ya, 28. 42 dibagi 6? 7. Ya. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih sangat mudah untuk kalian jawab. Karena memang kalian sudah pelajari di SD.
bagaimana dengan misalnya 5 dikali minus 7? 5 kali minus 7 berapa? Minus 42 dibagi 6. Tidak ada respon. Jadi untuk itulah kita belajar materi hari ini, karena kita ingin menyelesaikan permasalahan tadi yang belum bisa kalian jawab. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ada 3 tujuan ya. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu menghitung perkalian dan pembagian pada bilangan bulat dengan benar. Jadi di sini bilangan bulat yang akan kita buat adalah bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Kemudian peserta didik mampu mengidentifikasi sifat-sifat perkalian dan pembagian bilangan bulat dengan benar, serta kalian akan mampu menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita lanjut ke kegiatan inti pada pagi hari ini. Silakan Ananda memperhatikan slide yang ada di depan. Siapa yang biasa disuruh ibunya pergi ke warung? Angkat tangan dulu. 2 orang, Ci. Ini terutama perempuan ya, pasti sering disuruh ibunya ke warung. Misalnya beli beras, beli gula. Silakan perhatikan tabel yang ada di depan. Jadi di dalam tabel itu berisi nama-nama barang yang sering kita beli di warung. Kemudian pada tabel keduanya ada harga per kilonya. Jadi di atas itu adalah permasalahan yang sering kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bacakan ya. Sebuah warung sembako menjual sembako dengan harga yang tertera pada tabel di bawah ini. Nama barangnya beras, harga satuannya 10.000 per kilo. Gula 15.000 per kilo. Terigu 10.000 per kilo. Minyak 15.000 per liter. Ketika Ananda ke warung tersebut dan membawa uang 100.000 untuk membeli bahan pokok seperti 5 kilo beras, 3 kilo gula, minyak 2 liter, dan terigu 2 kilo, tentunya Ananda akan bertanya-tanya dalam hati, cukupkah uang 100.000 ini untuk membeli barang tersebut? Jadi pasti bertanya, biasa begitu toh? Kalau ke warung, cukup gini uang yang dikasih oleh mama. Jadi bagaimana caranya untuk mengetahui cukup atau tidaknya? Adalah kita harus memahami dulu penjumlah perkalian pada bilangan bulat. Ya, kita harus paham dulu materi perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Sebelum Ibu memberikan tugas pada pagi hari ini, Ibu akan memberi materi pengantar dulu. Jadi untuk hari ini kita masih akan menggunakan bahan ajar yang sama yang kita gunakan pada penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Jadi materi ajar yang akan kita gunakan adalah kartu bilangan positif dan kartu bilangan negatif. Kalau pada penjumlahan dan pengurangan
perkalian dan pembagian juga menggunakan aturan, tetapi aturannya berbeda, tidak akan sama ya. Perhatikan di depan. Jadi untuk aturan perkalian dulu ya, kita bahas dulu aturan perkaliannya. Misalnya 3 dikali 4, kan? Contoh 3 dikali 4. 3 ini adalah faktor kalinya dan 4 adalah bilangan yang dikalikan. 3 kali 4 berapa? 12. Tapi di sini kita akan menggunakan bantuan kartu bilangan positif dan negatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ada catatannya ya. Jika faktor kali negatif, maka kartunya dibalik. Lanjut. Contoh 3 dikali 4. 3 bilangan bulat positif atau negatif? Positif, berarti kita menggunakan kartu positif. Dikali 4. Jadi langkah awalnya adalah ambil dulu kartu positif sebanyak 4 ya, yang terdiri dari 3 kelompok ya, karena faktor kalinya adalah 3. Satu kelompok terdiri dari 4 kartu. Jadi di sini kalian bisa menghitung berapa jumlah total dari kartu positif itu. Berapa jumlahnya? Ada 12. Iya betul, ada 12 kartu positif. Jadi kalau kita membahas bilangan bulat positif itu masih mudah. Bagaimana kalau soalnya seperti ini, -3 dikali 4. Itu faktor kalinya positif atau negatif? Negatif. Ya, negatif. 4 bilangan bulat positif atau bilangan bulat negatif? Ya, bilangan bulat positif. Jadi kita ambil dulu. Di sini jangan dulu diperhatikan faktor kalinya dia positif atau negatif. Oke, langkah pertama. Ambil dulu kartu positif ya. Karena dia positif di sini. Sebanyak 4 yang dikelompokkan dalam 3 kelompok karena faktor kalinya 3. Setelah dibuat seperti ini, baru kita perhatikan faktor kalinya positif atau negatif. Oh, ternyata faktor kalinya adalah negatif, berarti kartunya dibalik. Dari awalnya dia kartu positif, dibalik menjadi kartu negatif. Jadi berapa sekarang kartu negatifnya? 12. Berarti hasil perkalian dari -3 dikali 4 adalah -12. Bagaimana, sudah paham? Oke, rasanya. Sudah paham ya? Sudah. Oke, karena kalian sudah paham, Ibu akan membagikan LKPD-nya per kelompok ya, sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagi sebelumnya. Ya, silakan dilihat LKPD-nya. Jangan lupa tulis namanya, ya, nama anggota kelompok.
Kemudian pada LKPD tersebut juga tertera waktu pengerjaannya. Silahkan dikerjakan. Lagi 10 menit ya. Bagaimana semuanya? Sudah selesai? Sudah. Ya, oke. Karena semua sudah selesai, Ibu minta tolong dulu. Siapa yang berani untuk menampilkan untuk presentasi di depan? Saya, Bu. Ya, Nisa ya. Jadi, Nisa yang akan mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 mencocokkan jawabannya dengan jawaban yang dipresentasikan oleh Nisa. Boleh? Boleh. Ya, oke. Silakan Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin presentasikan masalah 5 dikali 7 negatif 35, 5 kali negatif 7 negatif 35, negatif 5 kali 7. Cara Anda melengkapi titik yang ada pada tabel di atas dapat disimpulkan bahwa hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat positif. Hasil perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Hasil perkalian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat positif. Misalnya A2, B4, C5, A kali B8, A kali B kali C 40, B kali C 20, A kali B kali C 40, kesimpulannya sama. Setelah melengkapi tabel di atas, jawablah pertanyaan di bawah ini. Apakah hasil perkalian A kali B, B kali A sama? Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti pada perkalian berlaku sifat komutatif. Nomor 2, apakah hasil penjumlahan A kali B kali C sama dengan A kali B kali C? Hasilnya sama. Kalau hasilnya sama, berarti pada perkalian berlaku sifat asosiatif. Setelah melengkapi tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pada perkalian berlaku sifat komutatif dan sifat asosiatif. Jadi Ibu minta tolong kepada kelompok yang lain untuk memperhatikan jawaban kelompoknya ya. Cocokkan dengan jawabannya Nisa. Kelompok 1. Jawaban aktivitas 2. 35 dibagi 5 hasilnya 7. 35 bagi negatif 5 hasilnya negatif 7.
penampilan dari teman kalian, Nisa kelompok 1? Bagaimana? Apakah ada yang berbeda jawabannya? Ya, Musdalifah silakan. -5 dikali -7 sama dengan -35. Pada aktivitas 1 ya. Kira-kira -7 dikali -5 kan ada tadi kesimpulannya. Negatif kali negatif berarti menghasilkan bilangan positif. Berarti Musdalifah seharusnya -5 dikali -7 itu hasilnya 35, bukan -35. Jadi yang benar itu adalah 35 ya. Sudah paham Musdalifah? Ya. Siapa lagi? Masih ada yang berbeda? Bagaimana kelompok 3? Ya, Aida. Di mana yang berbeda? Hmm? 35 dibagi hasilnya 7. Ada tadi kesimpulannya ya. Ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Berarti kalau dia 35 dibagi -7 berarti hasilnya adalah -5, bukan bilangan bulat positif ya. Hasilnya jadi negatif. Berarti hasilnya -7, bukan 7. Oke? Jadi yang tadi yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 itu jawabannya semuanya itu benar ya. Sudah paham semua? Sudah. Oke, kita lanjut pada kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi ternyata bahwa ketika bilangan bulat positif dikali dengan bilangan bulat positif itu menghasilkan bilangan positif. Kalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan negatif. Kemudian bilangan negatif dikali dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Kemudian pada perkalian berlaku sifat asosiatif dan komutatif. Lanjut ke pembagian. Ternyata pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Hasil pembagian bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif itu hasilnya menghasilkan bilangan positif. Pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan negatif. Dan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif menghasilkan bilangan positif. Jadi konsep di sini antara pembagian dan perkalian itu sama ya. Ketika dia positif dikali positif, bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat positif juga. Pada pembagian positif, pada perkalian juga positif. Yang berbeda adalah pemberlakuan sifat asosiatif dan komunikatifnya. Kalau pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif dan komunikatif. Ya, pada pembagian itu tidak berlaku sifat asosiatif dan komunikatif. Dia hanya berlaku pada perkalian. Untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini, Ibu akan memberikan sebuah kuis. Kuisnya sudah Ibu tampilkan di depan. Ya.
Silakan dikerja kuisnya pada sebuah kertas selembar. Jangan lupa tulis nama, ya, tulis namanya. Ibu berikan waktu 7 menit untuk mengerjakan kuis tersebut. Bagaimana, sudah selesai kuisnya? Belum? Ya, yang merasa sudah selesai bisa dikumpul. Yang belum selesai silakan diselesaikan secepatnya. Oke, waktunya sudah habis. Ya, silakan dikumpul. Perwakilan kelompok saja kumpul. Ya. Jadi setelah Ibu perhatikan, masih ada beberapa yang masih kurang tepat jawabannya. Jadi nanti kalian periksa, kalau sudah Ibu bagikan hasil kuisnya, silakan dicek. Ya, kita lanjut kepada kegiatan refleksi pembelajaran hari ini. Ibu mau tanya, apa yang telah kalian pelajari hari ini? Ya, Nisa. Perkalian dan pembagian dengan bulat serta sifat-sifat. Ya, materi yang kita pelajari hari ini adalah perkalian bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Jadi tentunya kalian sudah paham ya. Kemudian apa yang menarik pada pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan Eda. Bantuan kartu bilangan yang memudahkan saya untuk mengenali dan membagi bilangan. Ya, katanya Aida, dengan bantuan kartu bilangan mempermudah Aida untuk memahami untuk mempermudah untuk mengenali dan membagi bilangan. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sama yang kalian rasakan? Ya, betul ya. Jadi media ajar itu memudahkan kita, ya. Apakah masih ada yang belum paham tentang materi hari ini? Bagaimana, San? Saya masih bingung pada pembagian. Ya. Asran masih bingung pada pembagian. Ibu minta tolong kepada temannya yang sudah paham, ya, bantu Asran untuk memahami materi pembagian. Bagaimana caranya membagi bilangan? Atau Asran juga bisa bertanya langsung pada Ibu di luar jam pelajaran ini. Oke? Oke ya. Ibu akan memberikan kalian tugas. Jadi PR-nya itu 1 nomor saja. Silakan dikerja di rumah. Jadi ini PR sebagai latihan untuk kalian untuk mempermantap lagi tentang materi yang telah Ibu ajarkan kepada kalian hari ini. Oke ya. Kegiatan selanjutnya adalah Ibu akan memberikan kalian PR, ya. Ibu sudah tampilkan di depan. Tidak usah ditulis karena PR ini sudah ada juga pada materi ajar yang sudah Ibu bagikan sebelumnya. Silakan dilihat kalau sudah sampai di rumah. Jadi kalian bisa memanfaatkan internet, ya, untuk mengerjakan tugas ini. Bisa juga bertanya kepada kakak atau orang tuanya di rumah kalau paham, ya. Jadi kita sudah sampai pada akhir pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan terima kasih ya
atas antusiasmenya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pada pertemuan selanjutnya kalian bisa lebih aktif, lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran. Jangan lupa tetap semangat ya, tetap semangat meraih masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Ucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.